Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Karena kebaikan Tuhan dan karena penyertaan Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan pagi ini dalam suasana yang baru memasuki bulan Desember, di mana kami pun juga tengah mempersiapkan perayaan Natal bagi Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, juga ada doa yang kami senantiasa naikkan di hadapan Tuhan. Termasuk firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari ini, juga biarlah boleh mengantarkan kepada kami ke dalam kedewasaan iman, juga sekaligus membawa kepada pembaruan pikiran yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana setiap kami Tuhan akan ajarkan, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan bimbing untuk mempersiapkan Natal, menghadapi Natal dengan hati yang tulus, dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh kedewasaan di dalam Tuhan. Sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, kami serahkan kepada Tuhan, dan mampukan kami untuk fokus di tengah ramainya suara, bisingnya suara yang ada di luar sana. Namun hati kami biarlah tetap terpaut kepada Tuhan, telinga kami tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, tolong Tuhan mampukan dalam hati dan pikiran serta dalam setiap perkataan, supaya siapapun yang mendengarkannya menerimanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang siap untuk diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi menyerahkan waktu kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami, kendalikan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Berisik sidik tidak apa-apa ya. Memasuki bulan Desember, apa yang sudah Anda persiapkan di rumah? Atau apa yang sudah Anda persiapkan secara pribadi? Ada yang sudah mulai memasang pohon Natal di rumah? Sudah? Ana sing wis mulai nyicil beli baju baru? Belum? Ana sing wis mulai pesen-pesen roti Natal? Ada banyak gereja maupun keluarga, rumah tangga, bahkan perusahaan yang mulai sibuk di dalam mempersiapkan Natal. Kurangi segaris saja Pak Eko. Mulai sibuk memasang pohon Natal, mulai sibuk merencanakan, wah sesuk beli baju apa ya gitu. Engko wae ngenteni pansuse meh pakai dress code apa. Kadung tuku putih jeblos dipakai dress code merah gitu kan. Tapi sekedar info, kemarin saya sampaikan ke seksi acara, juga ke ketua pansus, untuk tahun ini tidak usah ada dress code, bebas saja, karena kita merayakannya sambil retreat. Nanti daripada malah terlalu banyak yang dipersiapkan, saya sampaikan gitu ya. Ketua pansus piye? Setuju ya? Jadi dress code bebas, asal rapi dan sopan tentunya. Ada yang sudah mulai pesan-pesan atau ada yang sudah mulai nyicil buat roti-roti untuk persiapan Natal. Ada yang sudah mulai, yang kerja sudah mulai merencanakan cuti, liburan, janjian dengan anggota keluarganya. Supaya apa? Supaya ketika Natal bisa
liburan supaya ketika Natal bisa kumpul-kumpul walaupun hanya sekedar bercanda, bersenda gurau di rumah. Natal banyak dinantikan oleh orang, khususnya orang-orang Kristen. Nah, bukan tanpa alasan juga mengapa Natal ada di bulan Desember. Walaupun ada banyak teori yang menyampaikan bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember, apalagi tanggal 25. Tetapi terlebih dari itu semua, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, termasuk bagaimana dan kapan kita merayakan Natal, pasti memiliki tujuan. Nah, sebagai pribadi yang seharusnya sudah dewasa di dalam iman, maka kita pun juga harus memiliki pandangan yang berbeda, cara yang berbeda untuk menyambut Natal. Sebab itu kita perlu mempelajari bersama-sama tentang arti Natal dalam kehidupan orang yang percaya, khususnya orang yang sudah didewasakan di dalam iman. Nah, selama sebulan ini kita akan belajar tentang peran Natal di dalam segi kehidupan kita. Dan pada minggu pertama ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang peran Natal di dalam keluarga. Apa sesungguhnya pentingnya Natal hadir di dalam keluarga? Apakah ada kepentingan, apakah ada keuntungan, apakah ada rencana Tuhan di dalam keluarga ketika merayakan Natal? Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Matius pasal yang pertama. Ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebagaimana kita tahu bahwa kehadiran Mesias juru selamat pertama kali adalah melalui sebuah keluarga, yaitu keluarga Pak Yusuf dan Bu Maria. Mukjizat Yesus yang pertama juga terjadi di keluarga. Ketika ia mengubah air menjadi anggur di dalam pernikahan di Kana. Ada apa sesungguhnya dengan keluarga? Apa maksud Tuhan memakai keluarga menjadi yang pertama untuk melaksanakan kehendaknya, untuk menggapai, untuk apa istilahnya, untuk supaya tujuannya tercapai. Misi mulia Allah menyelamatkan manusia.
Pemilihan keluarga sebagai langkah awal kehadiran Mesias bukan tanpa tujuan. Pastilah ada makna penting bahwa Tuhan secara tidak langsung hendak menyampaikan pesan bahwa pentingnya memulai segala sesuatu dari yang terdekat, yaitu keluarga. Nah, apa peran Natal di dalam keluarga? Nah, mari kita belajar dari kisah keluarga Yusuf dan Maria. Apa bagian penting yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan kita baca? Dalam ayat yang ke-24 kita bisa simak bersama bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria diam-diam. Setelah bayi itu lahir, maka dia akan meninggalkan Maria, yang akan berpisah secara diam-diam. Walaupun dengan alasan yang masuk akal, walaupun dengan alasan yang mungkin tujuannya baik, yaitu tetap menjaga kehormatan Maria. Tetapi rupanya bukan itu yang diinginkan Tuhan. Ketika malaikat itu datang kepada Yusuf memberi pengertian yang benar tentang siapa Mesias dan tentang siapa bayi yang dikandung oleh Maria itu. Hingga pada akhirnya Yusuf menerima semua perkataan itu dan meyakini bahwa inilah kebenarannya, bahwa Mesias harus lahir. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengubah pilihannya. Yang tadinya mau berpisah dengan diam-diam, yang tadinya mau bercerai diam-diam, akhirnya ia mau untuk kembali melanjutkan hubungannya dengan Maria. Apa artinya? Yang pertama, bahwa sesungguhnya dan seharusnya Natal itu mempersatukan. Sesungguhnya Natal itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Terbukti bahwa kehadiran Mesias di tengah keluarga Yusuf dan Maria mengurungkan niat Yusuf untuk menceraikan Maria. Natal itu mempersatukan. Maka sudah seharusnya kita mengambil momentum ini untuk satu introspeksi di dalam keluarga kita masing-masing. Saya bukan bermaksud menghakimi, tetapi saya kok selalu percaya bahwa yang namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya konflik. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari yang namanya masalah selama masih hidup. Dan konflik yang sering kali terjadi itu di dalam keluarga. Mengapa? Karena keluarga itu tinggal bersama-sama, selalu bersama sepanjang waktu, lebih sering berkumpul, lebih sering bertemu. Kecuali nyuwun sewu kalau ada orang yang hobinya kelayapan, ora tau sapa omah, lha kuwi beda meneh. Tetapi keluarga yang normal, keluarga yang umum terjadi, hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan bersama dengan keluarga. Nah, disitulah rawan terjadi konflik. Natal ini harusnya bisa mempersatukan setiap keluarga yang mungkin sepanjang tahun ini mengalami konflik, yang mungkin sepanjang tahun ini sempat ada cekcok, adik dengan kakak, orang tua dengan anak, menantu dengan mertuanya, ipar dengan iparnya. Mari kita manfaatkan momen Natal ini untuk mempersatukan hubungan yang mungkin rusak, mempersatukan hubungan yang mungkin kurang berjalan dengan baik. Karena kehadiran Yesus seharusnya dapat memulihkan keadaan keluarga.
Coba tilik dalam hati dan keluarga masing-masing. Apakah sepanjang tahun ini ada konflik di dalam keluarga? Atau mungkin yang masih sampai saat ini terjadi? Atau masalahnya konfliknya sudah selesai, tapi bukan tidak mungkin kadang-kadang menyisakan rasa sakit hati, atau bahkan sampai kepada kepahitan. Ingat bahwa kehadiran Mesias, kehadiran Yesus di tengah keluarga itu mendamaikan, mempersatukan. Maka yang sering kali terjadi ketika Natal itu, biasanya entah itu di keluarga, entah itu di gereja, salaman, bahkan saling berpelukan, kadang ada yang sampai tangis-tangisan, khususnya keluarga karo keluargane gitu kan. Nah, pertanyaan saya satu, bar tekan omah piye? Sesok terus apa gitu. Karena maaf dan memaafkan itu tidak hanya dalam perkataan. Yang namanya mengampuni itu harus sungguh-sungguh dari hati dan dihidupi sepanjang sisa hidupnya. Tapi ya mending daripada gak iso memaafne kan gitu katanya kan. Ya wes lah rak popo gitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa kehadiran Yesus khususnya di momen Natal ini jadikan sebagai satu ajang, sebagai satu momen untuk mendamaikan, untuk menuntaskan apapun yang mungkin saja terjadi dan salah di keluarga. Apakah itu keluarga dengan hubungan darah ataupun keluarga besar di gereja, di komunitas, atau dimanapun Anda berada. Ingat bahwa Natal itu mendamaikan. Ingat bahwa kehadiran Yesus itu harusnya mempersatukan. Peran Natal di dalam keluarga, bahwa seharusnya Natal itu bisa mempersatukan keluarga. Pak, kalau tidak ada konflik, Pak, kalau selama ini baik-baik saja piye? Ya harus lebih erat, harus lebih kompak, harus lebih baik. Karena bukan tidak mungkin, bukan dongakne apa meneh dongakne elek, bukan tidak mungkin. Mungkin bisa terjadi perselisihan di hari esok atau di tahun yang akan datang. Ya karena kita tidak pernah tahu. Sebab itu yang kedua kita belajar bahwa Natal itu seharusnya membuat setiap keluarga semakin berserah kepada Tuhan. Baik keluarga secara keseluruhan maupun masing-masing anggota keluarganya. Doa apa dasarnya? Sebagaimana Yusuf dan Maria yang berserah pada kehendak Tuhan. Yusuf yang akhirnya pasrah dengan apa yang disampaikan oleh malaikat, ojo mbok cerai. Itu ngono anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Supaya genaplah janji dan firman Allah. Ya sudah, pasrah saja ikut apa kata Tuhan melalui malaikatnya. Dan sebagaimana Maria juga berserah kepada Tuhan seperti apa yang diucapkannya dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 38. Setelah Maria mendengar fakta kenyataan bahwa yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus, maka ia berkata, "Aku ini hambamu, maka jadilah menurut perkataanmu." Maria berserah penuh kepada Tuhan. Nah maka dari itu baiklah tiap-tiap keluarga belajar memiliki hidup yang makin berserah kepada Tuhan. Baik untuk apa yang sudah terlewati sepanjang tahun dan untuk apa yang akan terjadi nanti yang kita pun tidak akan pernah tahu. Pasrahkan, serahkan semua kepada Tuhan.
Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan satu kebetulan tentunya jika Natal diperingati tiap menjelang akhir tahun. Ya, terlepas dari apapun kontroversi yang menyertainya berkaitan tentang tanggal lahir Yesus dan sebagainya. Tapi saya percaya, secara pribadi saya percaya bahwa semua itu bermaksud dan bertujuan. Setidaknya kita bisa jadikan momen untuk introspeksi diri dan makin berserah dan juga taat pada rencana Tuhan di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Natal itu harusnya menjadikan kita makin pasrah, makin berserah kepada Tuhan. Jangan malah makin mengandalkan diri sendiri. Gereja kita itu setiap tahun juga sama seperti gereja-gereja yang lain, yakni memperingati Natal dengan rangkaian acaranya masing-masing yang tiap tahun berbeda, tentu dengan anggaran yang berbeda-beda pula. Apa kaitannya dengan firman Tuhan ini? Berserah. Natal itu semakin membuat kita berserah, ya. Bukan malah geden-gedenan apa? Anggaran dana gitu. Ada beberapa gereja itu yang berusaha untuk heboh-hebohan acara, geden-gedenan acara, geden-gedenan dana, yaitu hak mereka. Tetapi setidaknya pagi ini kita belajar sebagai pribadi yang sudah dewasa dan didewasakan Tuhan, bahwa Natal itu membuat kita seharusnya makin berserah. Untuk apa yang sudah kita lewati, untuk apa yang sedang kita jalani, dan untuk apa yang akan kita hadapi besok. Nah, saya tidak tahu nih apa pergumulan panjenengan masing-masing saat ini. Ono sing bergumul masalah ekonomi, ono sing bergumul masalah pekerjaan, ono sing bergumul masalah ini dan itu, ono sing bergumul masalah kesehatan. Natal tahun ini saya ingatkan kembali, belajar dari apa yang Yusuf dan Maria lakukan. Jadikan Natal ini menjadi momen untuk kita makin berserah. Walaupun segalanya nampak tidak masuk akal, walaupun segalanya nampak tidak mungkin, masuk akalnya di mana? Orang yang belum menikah, orang yang dinyatakan masih virgin, masih perawan, tiba-tiba hamil, masuk akalnya di mana? Masuk akalnya di mana ketika seorang laki-laki diberitahukan itu anak dikandung oleh Roh Kudus? Masuk akalnya dari mana? Ya, kebanyakan yang terjadi, kalau itu terjadi di zaman-zaman sekarang ini, banyak orang yang berpikir ada lagu lucu tapi ya bosaru ora, tapi ada lagu yang judulnya Angge-angge orong-orong. Ada pernah tahu? Tidak pernah tahu? Tahu tak? Angge-angge orong-orong ora melu gawe melok momong. Lah kok penak men aku ora rumangsa gawe. Kok kon ngomong? Normalnya yang akan terjadi seperti itu. Masuk akalnya di mana ketika akhirnya Yusuf memutuskan, oke Tuhan, aku berserah apapun yang akan terjadi. Semua karena tahu. Semua oleh karena Yusuf tahu bahwa ada kebenaran di balik kelahiran Sang Mesias. Ada sesuatu yang besar, ada janji Tuhan yang harus digenapi di balik kehadiran Mesias dan kelahiran Yesus Kristus melalui keluarganya. Kita cukup berserah karena kita tahu akan ada sesuatu yang besar yang akan kita terima ketika kita menyerahkan segala sesuatu pergumulan kita, khususnya keluarga kita, di hadapan Tuhan. Karena apa? Yesus sudahlah. Dan tidak cukup berserah karena yang ketiga,
Dalam Natal kita belajar tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya, khususnya untuk keluarga, supaya menjadi lebih baik. Yang ketiga, sekali lagi saya ulangi, Natal mengajarkan kepada kita tentang peran, tentang arti pengorbanan yang sesungguhnya untuk keluarga menjadi lebih baik. Sebagaimana Yusuf yang mengorbankan perasaan, mengorbankan harga diri, untuk akhirnya bisa bersatu lagi dengan Maria, untuk akhirnya bisa memutuskan tidak jadi berpisah dengan Maria. Sebagai laki-laki yang pada umumnya keras dengan harga dirinya, tidak hanya saat ini saja, tetapi pada waktu dulu juga aib itu ada. Budaya di masyarakat hamil di luar nikah sebagai aib itu juga sudah ada. Apalagi di kalangan orang-orang Yahudi. Yusuf mengorbankan harga dirinya. Loh Pak, lek orang aku kan orang enek sing ngerti Pak. Orang kan bisa ngitung ya. Loh, lagi resepsi wingi kok iki jek 3 wulan kok wis lairan. Iya dah. Orang kan bisa ngitung, apalagi orang yang dasarnya iseng dan suka kepo. Ya, lah wis ben gitu loh, dosa ditanggung dhewe kan. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri bahwa pada akhirnya sanksi sosial itu ada, minimal dirasani tonggo. Ya toh? Dan pada waktu itu pun juga sudah banyak kayak gitu, maksudnya anggapan kayak gitu. Bahwa adalah satu aib ketika belum menikah kok sudah hamil. Maria pun sama. Maria lebih-lebih lagi malahan. Tidak hanya harga diri, tidak hanya perasaan di dalam menanggung aib, tapi dia mengorbankan fisiknya yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki, tetapi tiba-tiba mengandung. Maria mengorbankan perasaannya untuk menggenapi janji Tuhan kepada manusia, di mana Mesias yang adalah Yesus Kristus harus lahir di keluarga Pak Yusuf dan Bu Maria. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seringkali kita juga harus mau berkorban, atau lebih tepatnya untuk saling berkorban di dalam keluarga. Tidak ada yang lebih tinggi di dalam keluarga. Tapi kan aku suami, aku kan kepala rumah tangga. Bukan berarti ketika suami menjadi kepala rumah tangga, maka semuanya harus berkorban untuk dirinya dan dirinya tidak perlu berkorban apa-apa. Salah. Makanya bapak-bapak juga bekerja, mencari nafkah, banting tulang. Salah satu bentuk pengorbanan. Sing duwe anak cilik kadang tekan omah ya melu ngomong anak. Ya toh? Istri pun juga ikut berkorban. Berkorban waktu. Bahkan semakin zaman kesini, yang konon katanya zaman emansipasi wanita, istri juga ikut berkarir. Entah karena alasan membantu ekonomi keluarga atau memang karena ia ingin berkarir saja. Mengorbankan waktunya, pikirannya. Belum sampai rumah nanti ngopeni anak, ngopeni keluarga. Anak pun juga harus berkorban. Ya nah? Sekolah sing tenanan, sinau sing tenanan. Nggak cukup itu, membantu orang tua sing tenanan. Ya, nggak taunya cuma main HP saja. Bentuk pengorbanan anak. Orang tua lebih-lebih. Ya nah?
Bahkan sampai anak wis gede-gede, anak wis duwe anak, orang tua pun maunya masih berkorban. Itulah peran keluarga yang di dalamnya ada Yesus Kristus. Mengajarkan kepada kita untuk saling berkorban satu dengan yang lain supaya rencana Tuhan yang indah, yang baik, yang penuh kasih itu terjadi, tercipta di keluarga kita. Semua pengennya rumah tangganya adem ayem, semua pengennya rumah tangganya baik-baik saja, tetapi tidak ada yang mau berkorban. Tidak ada yang mau menurunkan egonya. Tidak ada yang mau kesel siti. Kabeh pengennya yang dhuwur, kabeh pengennya dihargai, tetapi tidak mau menghargai. Maka rencana Tuhan yang baik di dalam keluarga itu tidak akan terjadi. Sebab itu tidak boleh egois di dalam keluarga, tetapi saling berlomba untuk membuat setiap anggota keluarga merasakan kasih, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam keluarga. Sebab itu harus rela mengorbankan baik fisik, ego, pikiran, dan perasaan untuk keluarga lebih penuh kasih. Pun juga demikian dalam keluarga besar Gereja Baptis Cabang Kembang Arum ini. Harus rela berkorban. Korban menahan ego, korban perasaan, korban fisik, korban fisik, korban apa? Apa jenengan datang digepuki itu. Ya sing bar mlebu bengi nahan ngantuk itu ya korban fisik. Mambengi latihan kegrimisan saiki meriang tetap harus main musik, tetap harus MC. Nah itu korban fisik juga. Jika sudah berkenan hadir jalan dari rumah itu juga korban fisik. Pengorbanan juga. Di mana Anda menyediakan waktu untuk beribadah bersama itu pengorbanan juga. Bahkan berkorban harta dengan memberi persembahan, memberi perpuluhan yang kadang kalau dinominalkan, ngele kami sosolen. Pak, gue butuhku dewe kurang tapi aku rela berkorban untuk Tuhan. Tak berikan perpuluhanku untuk Tuhan, pengorbanan. Dan masih banyak pengorbanan-pengorbanan yang lainnya. Di mana yang namanya pengorbanan itu harus rela, harus ikhlas. Dihargai gak dihargai ya tetap dilakukan, itu namanya berkorban. Tapi berkorban berharapnya pujian, berharapnya dihargai, mau dipaido dan sebagainya, itu namanya bukan pengorbanan, itu namanya hitung-hitungan. Ya, orang dek rumah tangga, orang yang gereja padha wae. Aku wis kesel nyuci piring, aku wis kesel setrika, aku wis kesel nyapu omah. Tapi orang enek matur nuwun sithik pun. Percuma aku berkorban, kamu tidak berkorban. Itu namanya itu lajin apa mboten? Itu namanya hitung-hitungan. Yang namanya berkorban itu berbalas atau tidak ya rela tulus melakukan. Dan itu harus dilakukan supaya janji Tuhan di dalam keluarga kita tergenapi. Janji apa itu? Ya, setiap keluarga punya janjinya masing-masing dengan Tuhan. Yang saya tahu, yang saya percaya, janji Tuhan itu indah. Amin. Dalam setiap keluarga, apapun itu. Ya. Menekan ego, menekan emosi, dan menekan segalanya. Ya, dari hal yang kecil aja. Kadang-kadang ketika ada makanan, ketika ada jajan, ketika ada apa di mana saya sebenarnya suka, saya sebenarnya pengen, saya sebenarnya doyan, saya sebenarnya butuh karena saya lapar. Tetapi karena saya melihat anak-anakku seneng, anak-anakku sing butuh, Pak, maem mau. Kecil, sepele, tapi itulah pengorbanan. Tapi terus enek omongan, ngerti ngono nggak tak kasih kamu nggak matur nuwun, itu bukan pengorbanan. Itu namanya hitung-hitungan. Itu contoh. Dan saya percaya banyak orang tua juga yang mau berkorban untuk anaknya.
Dari hal kecil sampai hal yang luar biasa. Dan anak-anak pun juga harus berkorban untuk orang tuanya. Walaupun sudah dewasa, walaupun sudah menikah, walaupun sudah punya anak lagi, keluarga tetaplah keluarga, di mana dibutuhkan saling berkorban satu dengan yang lain untuk tercipta keluarga yang bahagia, keluarga yang indah, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi apa peran Natal di dalam keluarga kita? Dari Yusuf dan Maria kita belajar bahwa Natal seharusnya menjadikan keluarga semakin utuh, semakin bersatu. Dan di dalam Natal ini kita bisa belajar dari Yusuf dan Maria bahwasanya Natal seharusnya membuat kita semakin berserah. Dan Natal seharusnya mengajarkan kepada kita arti pengorbanan yang sesungguhnya untuk keluarga kita tercinta. Dan bila ini mengawali Natal kita, mengawali bulan Natal kita, dan menjadikan kita semakin dewasa, semakin mengerti apa makna Natal sesungguhnya. Bukan masalah heboh-hebohan, tetapi dimulai dari hal yang terkecil, yaitu keluarga. Kita harus tahu, kita harus paham, kita harus menghadirkan peran Natal itu. Menghadirkan Natal itu di dalam keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa minggu depan, kita akan belajar tentang peran Natal yang lain di dalam bidang kehidupan kita yang lain. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana Natal seharusnya mempersatukan keluarga kami, mempersatukan gereja ini sebagai keluarga besar Allah. Bahwa seharusnya Natal membuat kami makin berserah, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, supaya terjadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sudah seharusnya Natal ini mengajarkan kepada kami, menjadikan kami pribadi yang mau berkorban untuk keluarga, untuk anggota keluarga yang lain. Bukan karena siapa kami, tetapi karena siapa Tuhan yang sudah lahir di dalam hidup kami masing-masing. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan di dalam hati, pikiran, dan hidup jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.